Selamat malam, shalom alehem. Alehem shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kiranya kita tetap bersemangat, bersukacita. Belakangan ini teman-teman, media sosial sedang diramaikan dengan sebuah jargon. Menyala abangku, gitu ya. Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Menyala abangku, gitu ya. Itu biasa disampaikan untuk orang-orang yang berhasil mendapatkan prestasi sebagai ungkapan kekaguman karena orang begitu keren, menonjol atau mencapai suatu hal. Ya, menyala bangku. Kita akan lihat satu firman Tuhan atau satu ayat untuk mendasari renungan kita malam ini. Kita baca satu ayat, yaitu Roma pasal 12. Satu ayat saja. Roma pasal 12 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang tidak bawa Alkitab di depan juga ada, saya tayangkan ya. Kita baca ayat ini dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan belajar atau dalami satu persatu dari bagian ayat ini. Bagian ayat ini akan merupakan prinsip yang penting yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Pertama, jangan kendor. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jangan kendor. Iya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita dilarang kendor. Ya. Apanya yang tidak boleh kendor? Kerajinan kita. Ya. Umumnya orang tidak suka yang kendor, tidak suka yang molor-molor. Kita tidak suka berada di antrian yang panjang karena antrian itu akan memakan waktu kita, akan membuang waktu kita. Kita pun tidak suka kalau misalkan kita bepergian kemudian penerbangan kita delay. Kita akan bosan, kita akan capek, kita lapar, bahkan mungkin kita marah. Kita pun tidak suka baju kita terlalu molor, ya pakaian kita terlalu molor. Kita usahakan fit dengan kita. Dan ternyata Tuhan juga tidak suka yang kendor-kendor. Tuhan juga tidak suka yang malas-malas, ya. Kalau dikatakan janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, artinya juga jangan malas, ya. Sekarang ini banyak anak muda katakan mager, ya, malas gerak. Ya, malas gerak. Hari-hari ini banyak organ tubuh kita mulai lumpuh. Dan yang paling aktif itu apa? Yang paling aktif? Jempol, ya. 2 jempol ini. Kalau jalan malas, pakai tangan malas, bergerak malas, rebahan aja, ya. Makanya ada yang mengatakan zaman sekarang ini itu adalah kaum rebahan. Rebahan terus dengan 2 jempolnya. Bergerak terus jempolnya, ya. Main game, lihat-lihat medsos dan sebagainya. Malas gerak, ya. Pelit tenaga. Saudara, saat ini orang pelit tenaga, ya. Pelit sekali tenaganya. Dia begitu hitung-hitungan ketika tenaganya mau dipakai. Sehingga saya baca itu saat ini perusahaan agak jengkel dengan generasi muda atau Gen Z. Mengapa? Karena katanya Gen Z ini ketika diberikan kepercayaan untuk bekerja, mereka suka malas, ya. Karyawati Gen Z tidak bertanggung jawab dalam bekerja, tidak punya loyalitas, suka loncat-loncat, sedikit ada masalah dengan perusahaan ini, dengan bos, langsung kabur, tidak menghargai otoritas, tidak menghargai waktu,
Di saat yang sama itu banyak tuntutan, pengen cepat-cepat diangkat, pengen cepat-cepat dapat gaji banyak, tetapi tidak diimbangi dengan kinerja. Semakin hari semakin muda, semakin hari teknologi semakin canggih, tetapi di sisi lain akibatnya adalah manusia makin malas menggunakan tubuhnya, menggunakan tenaganya, semakin malas menggunakan pikirannya. Di kampus juga saudara, saya sering sampaikan, lama-lama nanti orang-orang ini, manusia-manusia ini sudah tidak bisa mikir lagi, ya. Karena semua tersedia. Mungkin lama-lama orang tidak bisa mikir lagi, 2 tambah 2 berapa, 2 tambah 3 berapa, 3 kali 9 berapa, sudah tidak tahu lagi. Karena ada komputer, ada kalkulator, ngapain saya harus mikirkan itu? Ya, semua pakai alat itu. Logikanya pun lumpuh, rasionya pun lumpuh. Saya pernah di kampus itu membuat sebuah soal matematika yang sangat sederhana, setengah tambah sepertiga, banyak yang nggak bisa jawab. Saya tidak tahu kalau saya buat di sini apakah semua bisa jawab ya. Setengah tambah sepertiga. Iya benar ya. Langsung dijumlahkan di atas, jumlahkan di bawah, 2/5. Setengah tambah sepertiga, jumlahkan di atas, jumlahkan di bawah, 2/5 katanya. Saya curiga saudara, kita yang di sini pun mungkin tidak tahu lagi. Apalagi saya buat pertanyaan kalkulus, trigonometri, pertanyaan kimia, rumus fisika, udah lupa semua ya. Iya. Alat kita makin canggih, tetapi sebenarnya otak kita itu sedang dimanipulasi. Kita tidak bisa lagi berpikir. Dan saya juga heran, saya sampaikan di sini juga beberapa saat yang lampau, IQ Indonesia itu sudah turun ya, tinggal rata-rata 78 ya sekarang ini. Makanya kita gampang sekali dibodohi, kita gampang sekali ditipu, bahkan bisa dijual ya. Ada banyak orang itu dijual gitu ya. Kok bisa dia dijual sama negara lain ya? Hati-hati ya, anak-anak muda, jangan sampai dijual ya. Amin. Bisa lo dijual. Bayangkan Methodius dijual sama orang dia nggak tahu. Itu kok bisa ya? Nah, tapi itu terjadi karena tidak punya pemikiran. Saya pikir tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui bahwa dia sedang dimainkan orang, sedang dijual, apalagi dijual ya. Ya, katanya kerja ada di luar negeri, ternyata dia dijual. Ya. Malas mikir, malas gerak, malas kerja, malas melayani, malas beribadah. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Karena ini salah satu prinsip atau karakteristik sifat yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Ya, orang pasti senang dengan orang yang rajin. Amin ya. Amin ya. Walaupun kita malas, tetapi lihat orang malas kita pun malas juga. Ya. Saya ini malas nih. Tetapi ketika melihat orang lain malas, malas juga gitu loh. Itu artinya apa? Artinya kita tidak senang melihat orang malas. Ya. Dan kita senang lihat orang kalau rajin ya, giat, aktif, inisiatif, proaktif. Ya. Nah sekarang itu semakin terkikis saudara ya, semakin terkikis dari dunia ini. Nggak bisa lagi inisiatif, dia sudah tahu itu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi dia tidak kerjakan. Nah ini sekarang dunia di mana kita ada, dan hanya sibuk dengan satu benda itu ya, sepanjang hari, pagi, siang, malam. Ada statistik, katanya hasilnya itu adalah setiap sekali 5 menit orang buka HP gitu ya. Orang buka HP-nya. Nah sekarang itu semua orang ada di sana saudara. Ya, itu yang membunuh kreativitas kita, itu yang membunuh seluruh kemampuan daya
kerja kita, daya juang kita. Dulu orang-orang sebelum kita itu memang tidak banyak entertain, tidak banyak opsi, tidak banyak tontonan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang sangat tangguh. Ya. Bayangkan saudara, untuk nulis skripsi itu dulu itu harus pakai mesin tik. Mungkin sekarang dari antara kita sudah tidak pernah lagi mengenal mesin tik ya, yang digantikan oleh komputer dan laptop. Coba bayangkan bagaimana menggunakan mesin tik untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan sekolah. Tetapi orang-orang dahulu bisa melakukan itu dengan baik. Menggunakan mesin tik untuk membuat buku, menggunakan mesin tik untuk membuat skripsi, menggunakan mesin tik untuk membuat segala sesuatu yang bersifat dokumen, itu masih taktuk, itu keras sekali. Ya. Tetapi mereka sangat produktif. Memang saat ini orang kelihatannya sibuk ya. Kalau saudara lihat, semua orang sibuk, tetapi mandul. Ya. Orang sibuk tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri, bagi pengembangan skillnya pun dia tidak lakukan. Ini yang sangat mengerikan. Singkat katanya itu malas, tetapi firman Tuhan melarang kita ya menjadi pribadi yang malas. Di kitab Amsal dikatakan orang malas disuruh untuk belajar kepada semut. Semut itu rajin. Kalau saudara lihat ya, semut itu tidak pernah diam ya, jalan terus. Coba nanti saudara temukan semut ya, dia jalan terus. Dia tidak pernah nongkrong ya. Pernah lihat semut nongkrong? Gak pernah ya, jalan terus cari makanan. Nanti ketika ketemu makanan, tadi roti-roti yang kita, tapi kayak di sini nggak bisa dia ya, nggak bisa jalan di sini dia, di karpet ini. Tapi kalau di lantai ada potongan-potongan atau remah-remah roti begitu, dia akan cari itu. Terus dia bawa nanti ke sarangnya ya, dikumpulin semua bekas rotinya. Yemima dikumpulin, Priscilla juga dikumpulin ya. Kalau dia nggak bisa bawa, dia ajak temannya. Ayo teman, ada di sana dekat tiang lantai 2 GPT Gunung Hermon. Ada di situ roti katanya, terlalu besar. Mereka akan gotong nanti sama-sama. Nanti perhatikan semut ya di rumah ya. Ya, supaya kita belajar sesuatu. Mereka itu tidak pernah diam dan tidak pernah tidur. Ya. Jarang saya lihat, bahkan tidak pernah saya lihat semut itu nongkrong ya sambil ngerumpi. Mereka jalan terus, bergerak terus. Jangan kendor. Katakan jangan kendor. Jangan kendor. Yang kedua, menyala abangku. 1, 2, 3. Menyala abangku. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dari semua manusia, dari semua orang, saat ini hanya sedikit orang yang mau bekerja. Hanya sedikit orang yang mau bekerja. Dari sedikit orang yang mau bekerja, semakin sedikit lagi orang yang bersemangat dalam bekerja. Ya. Menyala berarti bersemangat, menyala berarti antusias, menyala berarti ada sebuah passion, ada sebuah hati yang membara, ya, berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu. Itu menyala. Menyala itu artinya seperti orang yang sedang jatuh cinta ya, berkobar-kobar hatinya. Pernah jatuh cinta? Iya. Sering ya? Ya, kalau pernah begitulah. Pokoknya pengen ketemu dia, menyala terus. Menyala abangku. Ya, mau hujan, mau gerimis, mau petir, dia tetap berkobar-kobar hatinya itu ya. Nah, ini pun sekarang sudah jarang. Orang bekerja tetapi tidak lagi semangat. Orang bekerja tetapi terpaksa. Orang bekerja tetapi tidak antusias. Mereka beribadah tetapi tanpa roh. Tubuhnya di tempat ibadah tetapi hatinya entah di mana. Tubuhnya di bangku kuliah atau di bangku sekolah tetapi jiwanya, hatinya, rohnya melayang-layang entah di mana. Ya. Sehingga tubuh yang ada di situ kosong.
Ya. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, semua dilakukan secara terpaksa, melempem seperti kerupuk. Ya. Saudara, kalau saudara pernah ya makan kerupuk yang melempem masuk angin itu nggak enak sekali ya. Tapi kalau kerupuknya renyah, wah, menyala di mulut kita ya, krau gitu ya, enak sekali. Tapi kalau melempem, aduh, nggak enak sekali itu. Ya. Kalau kita kerja, kita harus menyala, amin. Amin. Kalau kita melayani harus menyala, amin. Amin. Kalau kita beribadah harus menyala. Ya. Jangan seperti masuk angin terus, ya. Jangan seperti orang cacingan, amin ya. Amin. Katakan sama temanmu, jangan cacingan. Minum Kombantrin. Sama juga saudara, kalau kita melihat orang yang, aduh, ini anak ini kayak hidup segan mati tak mau. Ya, apalagi cowok ya, cewek melihat cowok seperti itu, ini gimana ini bapak ini, gitu ya, gimana ini mas ini, weh mas, gitu ya. bangun, nggak ada gairah, nggak ada semangat, nggak ada antusias, santai bro, katanya. Ya, kita pun malas lihatnya. Makanya kita harus menyala, katakan menyala. Menyala. Ya, kita sudah buka ruang doa di bawah ya, lantai 2. Ruang doa. Itu kita berdoa. Saudara bisa berdoa kapan saja di sana supaya rohmu menyala. Amin. Amin. Ya, kapan saja. Nanti kita buat presensinya. Nah, yang berdoa di sana boleh buka AC ya. Tapi kamu jangan buka AC di sana, kamu tidur ya. Nanti ku semprot. Ya, situ ada AC, kamu berdoa di sana, boleh pakai AC. Ya. Siapa yang mau berdoa? Setengah tiang. Ya, itu yang diajarkan Bapak Gembala kita, yang kita bisa ambil. Bapak Gembala kita itu orangnya suka berdoa, ya. Itu yang kita harus ambil dari Bapak Gembala, dan dia mengajar kami seperti itu, berdoa, ya. Berdoa itu selalu relevan sampai kapanpun. Kita berdoa itu berarti kita sedang mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Amin. Kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Mulai Juli nanti kita akan doa, ya. Sebelum ibadah kita doa supaya ibadah kita pun menyala. Amin. Amin. Ya, kita ambil doa waktu setengah jam berdoa, kemudian kita naik, baru kita latihan ya. Jadi pelayan-pelayan jam 5 nanti sudah hadir. Kita berdoa bersama di sana, kita menyembah Tuhan, minta urapan Tuhan, minta hadirat Tuhan, minta kuasa Tuhan. Sehingga ketika kita ada di depan sini melayani Tuhan, kita melayani dengan kuasa, bukan hanya semacam tugas ya. Tuhan tidak mau semua kegiatan kita hanya semacam tugas, tetapi dibangun atau didasari dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ini yang akan kita bangun supaya kita berapi, ya, menyala, antusias. Saudara nanti akan mengalami ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ya, dan kita akan melihat nanti bagaimana Tuhan bekerja, memakai kita luar biasa, menyala. Yang ketiga, terakhir, layanilah Tuhan. 1, 2, 3. Layanilah Tuhan. Ya. Sebenarnya ini satu paket dengan yang kedua tadi. Artinya adalah kita harus menyala-nyala di dalam roh. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus menyala-nyala di dalam roh dalam melayani Tuhan. Semua pekerjaan dalam ibadah ini, semua pekerjaan atau kegiatan dalam pelayanan semacam ini itu adalah pelayanan rohani. Dengan demikian maka kita harus melibatkan Roh Kudus. Roh kita pun harus menyala dan kita pun harus dikuasai atau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ya. Coba kita baca satu ayat ya. Yohanes 4 ayat 24. Hamba Tuhan Meto bacakan.
Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya kembangkan pemahaman ini atau ayat ini. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu harus dengan roh. Ya. Roh dan kebenaran. Maka kita bangun roh kita. Kita bangun roh kita. Kita minta kuasa Roh Kudus. Itu diawali semua dengan doa. Kalau saudara perhatikan, gereja mula-mula itu sebelum mereka menjangkau jiwa, sebelum mereka mengerjakan banyak hal untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan, mereka mulai dengan doa. Mereka menanti-nanti di sebuah ruangan atas di Yerusalem, menantikan kuasa Roh Kudus, menantikan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yang dijanjikan oleh Yesus. Dan kita melihat ketika Roh Kudus itu turun memenuhi semua murid, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya merindu seberapa kita yang ada di Riyuth dan umumnya secara umum GPT Gunung Hermon, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang penuh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Sehingga kita melayani dengan kuasa Roh itu. Kalau kita melayani dengan Roh, di dalam Roh Kudus, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ya, ada semangat yang membara. Ya. Ini juga merupakan doa kami setiap kami berdoa, supaya setiap ibadah kita ini adalah ibadah yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Tetangga-tetangga kita juga boleh dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Karena kuasa doa itu luar biasa, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, yang supranatural, melebihi dengan cara-cara atau metode-metode yang kita gunakan sebagai manusia. Ya, kita akan lakukan doa ini. Ya, sekali lagi, saudara dipersilakan mengambil waktu untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Di sana ada gitar nanti kita siapkan. Saudara juga bisa makan minum apa yang disediakan di kulkas, ya. Ya, saudara, karena kita harus bangun pelayanan ini dengan kuasa Roh Kudus. Ini yang membedakan kita dari komunitas yang lain. Layani Tuhan, ya. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita studi, kita kuliah, kita bekerja, kita cari dolar, cari duit, cari apapun dalam dunia ini, tapi itu semua adalah hal yang sementara. Tugas kita yang utama adalah melayani Tuhan. Itu adalah panggilan bagi kita semua, bukan hanya bagi pendeta, tetapi bagi semua umat Tuhan, adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Baik sekali, saudara, kalau kita melayani Tuhan dari masa muda kita. Maka saudara ambil pelayanan, apa yang menjadi karuniamu, bicaralah dengan kami di sini. Kita bisa aturkan pelayanan bagi siapa saja yang merindu melayani Tuhan. Gereja kita selalu terbuka bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Sebenarnya, saudara, saya sampaikan tadi, dunia ini penuh sekarang ini dengan kemalasan, ya. Tetapi kalau kita mengambil jalan yang sebaliknya, kita memiliki peluang yang besar. Bila kita tidak ikut arus orang rata-rata, semua orang sudah malas, semua orang sudah kendor, semua orang sudah molor. Tetapi kalau kita, kumpulan yang sedikit, mengambil jalan yang tepat, mengambil sikap yang tepat, orang semua malas, kita menjadi pribadi yang rajin, maka peluang itu semakin besar, saudara. Karena sekali lagi, siapapun, dimanapun, selalu mencari orang yang rajin. Apakah itu untuk bekerja di perusahaannya, apakah itu untuk bekerja di rumah, apakah itu untuk menjadi pelayan, atau menjadi asisten, atau apapun namanya itu. Orang pasti mencari yang rajin. Ya.
Kalau ada orang yang pintar, ya, si A pintar, si B rajin. Tapi si A yang pintar ini, ya, si A yang pintar ini tidak rajin, dia malas. Tapi si B tidak seberapa pintar, tapi dia rajin. Pasti orang memilih si B karena rajin. Ya. Daripada si A pintar tetapi tidak mau kerja, malas, ya, malas gerak, malas mikir, malas kerja, ya. Apa yang bisa diharapkan? Kali lagi, kalau kita bisa mengambil sisi yang sedikit ini, ya, itu semakin baik bagi kita karena peluang kita semakin besar ke depan. Orang-orang akan mencari kita, ya, karena membutuhkan orang yang rajin, orang yang setia. Demikian juga, ya, saya katakan tadi banyak orang yang mental strawberry, ya, tidak menyala, melempem, ya, layu, loyo. Nah, tetapi kalau kita mengambil sikap yang sebaliknya atau karakter yang sebaliknya, kita menjadi pribadi antusias, pribadi yang bersemangat, ya, yang selalu segar, maka orang juga akan mencari kita. Kita memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar, ya, untuk dunia kerja, dunia pelayanan, bidang apapun, pasti mencari atau menghendaki orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat itu tidak perlu selalu dimotivasi. Orang yang bersemangat itu tidak perlu selalu diawasi, karena dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai pelayanannya, dia mencintai tanggung jawabnya. Jadi bosnya tidak perlu memantau terus, bahkan tidak perlu CCTV, ya, tidak perlu, karena dia tahu saya bekerja di sini untuk saya melayani di sini untuk masa depan saya bersekolah untuk masa depan saya kuliah untuk masa depan saya. Dia tahu, maka tidak perlu diawasi, tidak perlu didikte, ya. Ya, orang menginginkan pribadi-pribadi yang antusias dan bersemangat, sehingga kita memiliki kesempatan emas untuk menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah. Sekali lagi kita bacakan ayat ini untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Lebih keras lagi kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila firman ini termeterai dalam setiap hati kami, Re-Youth yang hadir pada saat ini. Dari masa muda kami Tuhan,